Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Hermawan Hariati. Pada kesempatan hari Senin yang cerah ini kita akan membahas soal-soal P3K. Untuk pokok bahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah soal kompetensi sosial kultural. Kita cek soalnya. Kita kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20. Jangan di skip ya. Nanti di akhir soal kita akan mengetahui berapa skor kita. Berapa benar, berapa salah. Kita mulai soalnya. 1. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. Untuk soal nomor 1 ini, pilihan jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Kita pilih D. Untuk soal nomor 2. Tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah D. Tertib sosial merupakan upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku. Kita pilih D. Soal nomor 3. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. Untuk soal nomor 3 ini, pilihan jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Kita pilih C. Soal nomor 4. Budaya lokal umumnya bersifat titik-titik. A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya tradisional. Karena budaya lokal umumnya merupakan budaya nasional. Budaya tradisional. Nomor 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena titik-titik. A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. Untuk soal nomor 5 ini, pilihan jawabannya adalah A. Jadi terjadinya konflik di Poso dilatar belakangi oleh perbedaan agama Islam dan Kristen. Kita pilih A. Soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Untuk soal nomor 6 ini, pilihan jawabannya adalah D. Jadi, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kita pilih D. Soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Untuk soal nomor 7 ini, pilihan jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Kita pilih D. Soal nomor 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C.
berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Untuk pilihan nomor 8 ini, jawaban yang benar adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Kita pilih C. Soal nomor 9. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode titik-titik. A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. Untuk pilihan jawaban, soal nomor 9 ini adalah B. Kompromi. Soal nomor 10. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu titik-titik. A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. Untuk soal nomor 10 ini, pilihan jawaban yang benar adalah C. Jadi yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu bahasa dan kesenian. Kita pilih C. Soal nomor 11. Menurut E. B. Taylor, kebudayaan merupakan titik-titik. A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya tergantung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Untuk soal nomor 11 ini, pilihan jawaban yang benar adalah C, yaitu kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Kita pilih C. Soal nomor 12. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali. Di sini ada kata kecuali berarti yang bukan. A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Nah, di sini adalah dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali. Nah, berarti ini adalah pilihan jawaban yang bagus, ya. Jadi untuk soal nomor 12 ini pilihan jawabannya B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Nah, ini jawaban yang positif. Yang lain adalah jawaban yang negatif. Jadi kita pilih B untuk soal nomor 12. Soal nomor 13. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Untuk soal nomor 13 ini, pilihan jawabannya adalah D. Nomor 14. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Mundur begitu melihat resikonya. Untuk soal nomor 14 ini, jawabannya adalah D. Jadi orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mundur begitu melihat resikonya. Kita pilih D. Soal nomor 15. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi dan gereja. B. Bahasa, adat, dan ilmu. C. Religi dan masjid. D. Patung dan lukisan. Di sini soal nomor 15 jawabannya adalah B. Imaterial, berarti bukan berupa materi. Jadi nomor 15 jawabannya adalah bahasa, adat, dan ilmu. Kita pilih B. Soal nomor 16. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah D. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Karena hubungannya dengan faktor geografis. Kita pilih D. Soal nomor 17.
Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama. Untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah sekolah. Jadi, dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah sekolah. Kita pilih C. Soal nomor 18. Fungsi kebudayaan adalah titik-titik. A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Untuk soal nomor 18 ini, jawabannya adalah D. Jadi fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kita pilih D. Soal nomor 19. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan titik-titik. A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta. Untuk soal nomor 19 ini jawabannya adalah B. Jadi menurut Selo Sumarjan, kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Jawabannya adalah B. Karya. Soal nomor 20, soal terakhir. Kebudayaan rohaniah atau immaterial culture meliputi titik-titik. A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa. Untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah B. Jadi kebudayaan rohaniah atau immaterial culture meliputi cipta dan rasa. Kita pilih B. Jumlah soal 20, jawaban benar 20, skor Anda 100. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses dalam mengerjakan soal-soal ujian P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.